Hari itu, udara sore terasa begitu hangat. Dewa berdiri di pelataran rumah besar bercat putih gading sambil menggenggam erat tangan istrinya, Ayu. Usia pernikahan mereka masih hitungan minggu, dan hari ini adalah kali pertama Dewa berkunjung ke rumah mertua setelah resmi menjadi suami. "Dewa, kamu jangan grogi ya, Mama orangnya baik kok," ucap Ayu sambil tersenyum, mencoba menenangkan. Dewa mengangguk pelan. Meski ia percaya pada kata-kata istrinya, tetap saja jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada semacam rasa canggung yang sulit dijelaskan. Tak lama, pintu rumah terbuka. Dari dalam, muncullah seorang wanita anggun dengan balutan kebaya modern berwarna krem. Wajahnya cantik, senyumnya lembut, dan matanya bersinar penuh wibawa. Rambut hitamnya ditata rapi, kulitnya masih terawat indah, nyaris tak terlihat garis usia. "Dewa, ini Mama," kata Ayu memperkenalkan. Dewa tertegun sejenak. Ia tak menyangka, ibu mertua yang sering ia dengar lewat cerita Ayu ternyata tampak begitu muda, bahkan seolah lebih mirip kakak perempuan daripada seorang ibu. Ratna, nama wanita itu, melangkah mendekat dengan penuh percaya diri. "Selamat datang di rumah Mama, Nak Dewa." Suara Ratna begitu lembut, tapi ada ketegasan yang membuat siapapun merasa dihargai. Dewa buru-buru meraih tangan Ratna untuk bersalaman, lalu menundukkan kepala, mencium punggung tangan mertuanya dengan hormat. Namun, saat bibirnya menyentuh kulit halus itu, ada sesuatu yang aneh. Hangat, lembut, dan wangi samar melati menyelinap ke indranya. "Terima kasih, Ma. Dewa senang akhirnya bisa berkunjung ke sini," ucapnya sedikit kaku. Ratna menatapnya lekat. Senyumnya masih terjaga, tapi ada kilatan aneh di matanya. Kilatan yang tak bisa Dewa artikan. Di ruang tamu, obrolan berlangsung hangat. Ratna banyak bertanya tentang pekerjaan Dewa, tentang bagaimana ia memperlakukan Ayu, juga tentang rencana masa depan mereka. Dewa menjawab dengan sopan, mencoba memberi kesan terbaik. Namun, di balik itu semua, ia tak bisa mengabaikan satu hal. Setiap kali Ratna tersenyum padanya, dadanya bergetar. Ada pesona yang tak semestinya ia rasakan pada seorang ibu mertua. Dan tanpa ia sadari, Ratna pun sesekali mencuri pandang pada menantunya itu. Ada sesuatu pada Dewa. Ketegasannya, tatapannya, senyum malu-malunya, yang membuat hati Ratna berdesir, sesuatu yang selama ini tak pernah ia rasakan lagi sejak lama. Sore itu berakhir dengan penuh kehangatan keluarga. Tapi ketika Dewa dan Ayu pamit pulang, Ratna masih berdiri di teras, menatap punggung menantunya. Bibirnya menyunggingkan senyum samar, matanya berbinar seolah sebuah rahasia baru mulai tumbuh di dalam hatinya. Sejak kunjungan pertama itu, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Dewa. Setiap kali ia mengingat senyum Ratna, ibu mertuanya, ada desiran aneh yang menjalari tubuhnya. Ia berusaha menyangkal, mencoba menegur dirinya sendiri. "Dia ibumu, Dewa, jangan pernah berpikir macam-macam." Namun, semakin ia menolak, bayangan itu justru semakin kuat. Minggu berikutnya, Ayu mengajak Dewa kembali berkunjung. Kali ini suasana lebih santai. Mereka makan siang bersama di rumah Ratna. Ratna tampak menawan dengan balutan gaun rumah sederhana berwarna biru muda. Rambutnya terurai, sedikit berantakan, namun justru menambah pesonanya. Dewa sempat kehilangan fokus ketika Ratna menyambut mereka di pintu. "Dewa, Ayu, ayo masuk. Mama sudah siapkan makan siang kesukaan kalian," ucap Ratna hangat. Di meja makan, percakapan mengalir ringan. Namun ada momen kecil yang membuat dada Dewa sesak. Ratna beberapa kali menatapnya lebih lama dari seharusnya. Tatapan itu bukan sekadar perhatian seorang ibu, melainkan tatapan yang terasa menggoda. Dewa merasakan pipinya memanas. Ia segera menunduk, menusuk nasi dengan sendok hanya untuk menghindari kontak mata. Tapi setiap kali ia memberanikan diri menoleh, Ratna kembali menatapnya, tersenyum samar, seolah mengetahui kegelisahannya. "Dewa, kamu suka masakan Mama?" tanya Ratna.
Suaranya lembut tapi syarat makna. Iya Ma, enak sekali, jawab Dewa canggung. Ayu yang duduk di sampingnya sama sekali tak menyadari ketegangan yang sedang terjadi. Mereka sibuk bercerita tentang pekerjaannya. Sementara Ratna dan Dewa seperti berbicara dalam bahasa rahasia hanya lewat tatapan mata. Selesai makan, Ayu membantu membersihkan meja, meninggalkan Dewa dan Ratna di ruang tamu. Hening sejenak. Ratna duduk di sofa, menatap Dewa yang masih berdiri kikuk. Dewa, panggilnya pelan. Dewa menoleh. Tatapan Kitu lagi. Hangat, dalam, tapi penuh sesuatu yang tak boleh ada. Dewa merasakan pipinya memanas. Ia segera menunduk, menusuk nasi dengan sendok hanya untuk menghindari kontak mata. Tapi setiap kali ia memberanikan diri menoleh, Ratna kembali menatapnya. Tersenyum samar, seolah mengetahui kegelisahannya. Dewa, kamu suka masakan Mama? Tanya Ratna. Suaranya sangat membujuk. Iya Ma, ini sangat enak, jawab Dewa canggung. Ayu yang duduk di sampingnya tidak menyadari ketegangan yang sedang terjadi. Ia sibuk bercerita tentang pekerjaannya, sementara Ratna dan Dewa seperti berbicara dalam bahasa rahasia hanya lewat tatapan mata. Selesai makan, Ayu membantu membersihkan meja, meninggalkan Dewa dan Ratna di ruang tamu. Hening sejenak. Ratna duduk di sofa, menatap Dewa yang masih berdiri kikuk. Dewa, panggilnya pelan. Dewa menoleh. Tatapan itu lagi. Hangat, dalam, tapi penuh sesuatu yang tak boleh ada. Dewa merasakan nafasnya tercekat. Jantungnya berdetak begitu kencang, seolah hendak melompat keluar. Iya Ma. Ratna senyum samar, lalu menggeneng. Tidak apa-apa. Mama hanya senang punya menantu seperti kamu. Namun kata-kata sederhana itu terdengar berbeda di telinga Dewa. Ada nada manis tersembunyi di dalamnya, sesuatu yang menusuk ke dasar hatinya. Dan sejak hari itu, Dewa tahu hubungannya dengan Ratna tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu, rumah tangga Dewa dan Ayu berjalan normal. Namun kesibukan Ayu di kantor sering membuatnya pulang larut malam. Dewa, yang bekerja dengan jam lebih fleksibel, beberapa kali terpaksa singgah ke rumah mertuanya untuk menjemput Ayu. Awalnya, Dewa hanya duduk menunggu di ruang tamu. Tapi perlahan, kebersamaan dengan Ratna menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Suatu sore, Dewa datang lebih awal. Ayu masih di kantor, dan Ratna tengah merapikan tanaman di teras rumah. Dewa pun menghampiri. Dewa butuh bantuan? Tanya Dewa sopan. Ratna menoleh, keringat tipis membasahi pelipisnya. Dengan wajah lelah tapi tetap cantik, ia tersenyum. Dewa, kalau kamu tidak sibuk, tolong ambilkan pot itu ya. Berat sekali. Dewa mengangkat pot bunga besar itu dengan mudah. Ratna memperhatikan, matanya seolah tak bisa lepas dari lengan Dewa yang berotot. Ada perasaan hangat menjalari tubuhnya, rasa yang sudah lama ia lupakan sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu. Wah, ternyata kamu kuat sekali, ucap Ratna sambil tertawa kecil. Biasa saja Ma. Kalau di gym, mungkin beratnya masih ringan, jawab Dewa santai. Keduanya tertawa, dan tawa itu entah bagaimana, terasa begitu akrab. Hari itu, mereka berbincang lama di teras. Ratna bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia dulu gemar membaca puisi dan menulis buku harian. Dewa mendengarkan dengan antusias, matanya tak pernah lepas dari sorot mata Ratna yang dalam. Ada saat-saat kecil yang membuat mereka sama-sama terdiam, ketika jari mereka bersentuhan saat memindahkan pot, atau ketika angin sore membuat rambut Ratna jatuh menutupi wajahnya,
Lalu Dewa dengan spontan membantu menyingkirkannya. Detik itu, jarak mereka terasa begitu dekat. Tatapan mata saling mengunci, seakan ada sesuatu yang ingin diucapkan, tapi terhatan oleh batas yang tak kasat mata. Ratna buru-buru mengalihkan pandangan, pura-pura merapikan bunga. "Terima kasih ya Dewa, kamu selalu sigap membantu." Dewa hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tumbuh. Sebuah perasaan terlarang, namun sulit untuk dipadamkan. Dan Ratna, meski berusaha menyangkal, diam-diam merasakan hal yang sama. Hari itu hujan turun deras sejak sore. Dewa singgah ke rumah mertua untuk menjemput Ayu, tapi istrinya masih terjebak lembur di kantor. Ratna menyambutnya dengan hangat, meminta Dewa menunggu di rumah. "Kalau mau, bantu Mama sebentar di kamar. Lemari ini agak macet, susah dibuka," ucap Ratna sambil menunjuk lemari besar di sudut kamar tamu. Dewa menurut. Ia menarik gagang lemari dengan sedikit tenaga hingga pintunya terbuka. Saat ia hendak merapikan kembali, Ratna ikut menunduk. Tangannya menyentuh tangan Dewa tanpa sengaja. Keduanya terdiam. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat dada mereka berdegup kencang. Dewa refleks menoleh, mendapati wajah Ratna begitu dekat, hanya beberapa jengkal. Aroma parfum lembutnya bercampur dengan wangi hujan yang menyelinap dari jendela. Maaf Dewa, ucap Ratna terbata, buru-buru menarik tangannya. "Tidak apa-apa, Ma," jawab Dewa, suaranya serak. Namun matanya masih menatap Ratna, sulit berpaling. Sekejap suasana kamar itu berubah. Hening, hanya terdengar rintik hujan di luar. Tatapan mereka bertemu. Lama, dalam, penuh rasa yang tak semestinya. Ratna menunduk, mencoba mengalihkan. Ia merapikan lipatan kain di lemari, tapi tangannya bergetar. Dewa yang masih berdiri di dekatnya bisa merasakan hawa tubuh Ratna begitu dekat, hangat, dan menggoda. Saat Ratna hendak bangkit, ia hampir kehilangan keseimbangan. Refleks Dewa menangkap lengannya. Sentuhan itu lebih erat, lebih lama. Ratna terhenti, matanya kembali menatap Dewa. Sekejap dunia seolah berhenti. Tak ada kata, hanya degup jantung yang semakin keras. Namun sebelum sesuatu terjadi, suara dering ponsel memecah keheningan. Ayu menelpon memberi kabar akan pulang terlambat. Ratna dan Dewa sontak melepaskan diri. Mundur selangkah, wajah mereka memerah. Ratna berdehem, berusaha tenang. Terima kasih Dewa, Mama baik-baik saja." Dewa hanya mengangguk, tapi di dalam dadanya gejolak itu semakin membara. Sentuhan singkat tadi terasa membekas, seolah membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sejak kejadian di kamar itu, Dewa tidak bisa berhenti memikirkan Ratna. Sentuhan singkat, tatapan dalam, bahkan aroma lembut tubuh Ratna seolah menempel di pikirannya. Malam-malamnya jadi gelisah. Ia sering menatap Ayu yang tidur pulas di sampingnya, merasa bersalah. Tapi di balik rasa bersalah itu, ada kerinduan lain yang tak bisa ia kendalikan. Rindu pada sosok yang tak seharusnya ia rindukan. Sementara itu, Ratna pun mengalami hal serupa. Setiap kali ia duduk di ruang tamu, pandangannya tak sengaja tertuju ke sofa tempat ia dan Dewa sering berbincang. Jantungnya berdesir mengingat tatapan mata menantunya. Ratna mencoba mengisi hari-harinya dengan kesibukan, berkebun, membaca, memasak. Tapi setiap ada waktu luang, bayangan Dewa selalu muncul. Ia tahu ini salah. Ia tahu sebagai seorang ibu, seharusnya ia menjaga jarak. Namun semakin ia berusaha, semakin sulit perasaan itu ditekan. Suatu sore,
Dewa tanpa sengaja melewati rumah Ratna. Ia baru pulang dari gym dan tanpa pikir panjang menghentikan motornya. Ada dorongan aneh yang membuatnya ingin mampir. Ratna yang sedang menyiram bunga terkejut melihatnya. "Dewa, kamu sendirian?" tanyanya. "Iya, Ma. Kebetulan lewat. Saya pikir mampir sebentar, kalau tidak merepotkan," jawab Dewa. Dewa tersenyum, meski ada getaran di hatinya. "Tidak merepotkan? Justru Mama senang kamu datang." Mereka lalu duduk berdua di teras, ditemani secangkir teh hangat. Obrolan sederhana, tentang cuaca, tentang pekerjaan, namun terasa begitu intim. Sesekali, Ratna mencuri pandang pada wajah Dewa. Ada ketampanan dewasa yang membuatnya terpesona. Sementara Dewa tak bisa menolak pesona Ratna yang seakan semakin bersinar setiap kali ia tersenyum. Saat hujan rintik turun, Ratna menoleh ke langit. "Anehnya ya Dewa, Mama merasa hujan selalu membawa rindu." Dewa menoleh. Kata-kata itu terasa begitu dalam, seolah bukan sekedar rindu biasa. Jantungnya kembali berdetak keras. Ia ingin bertanya rindu pada siapa, tapi lidahnya keluh. Yang ia tahu, ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang diam-diam tumbuh, meski mereka berdua tahu itu berbahaya. Hari itu, Dewa datang lebih awal untuk menjemput Ayu yang masih terjebak rapat. Ratna sedang sibuk di dapur, menyiapkan makan malam. "Ayu belum pulang, Dewa. Kamu tunggu sini saja. Atau mau temani Mama masak?" tanya Ratna sambil tersenyum. Dewa, yang biasanya hanya duduk di ruang tamu, kali ini memberanikan diri melangkah ke dapur. "Boleh, Mah. Saya bisa bantu apa?" Ratna memberikan celemek pada Dewa. "Tolong iris bawang ini ya." Dewa menunduk, mulai mengiris bawang. Ratna berdiri di sampingnya, cukup dekat hingga lengan mereka sesekali bersentuhan. Setiap kali itu terjadi, dada Dewa bergetar. Aroma wangi Ratna bercampur dengan harum tumisan, membuat suasana dapur terasa berbeda. "Tangan kamu cekatan juga ya. Ayu beruntung punya suami seperti kamu," ucap Ratna lembut. Dewa tersenyum canggung. "Ah, saya hanya coba membantu. Lagi pula, Ayu kan suka kerja sampai malam." Ratna menoleh. Matanya menatap Dewa lekat. "Dan Mama yang jadi sering ditemani kamu." Suaranya mengecil seolah hanya ditujukan untuk Dewa. Hening. Tatapan itu lagi. Tatapan yang membuat Dewa sulit berpaling. Saat Dewa hendak meletakkan pisau, tiba-tiba Ratna meraih tangannya untuk membimbing cara memotong yang lebih rapi. Sentuhan jari mereka bertemu. Hangat. Lama. Dewa menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ratna pun merasakan hal yang sama, meski mencoba tetap tenang. "Begini cara yang benar," katanya pelan, namun suara itu bergetar. Ketika mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Kedekatan itu begitu nyata, begitu berbahaya. Ratna buru-buru melepaskan tangannya, lalu pura-pura sibuk dengan wajan di atas kompor. "Maaf, Mama terlalu biasa mengajari," katanya mencoba menutupi kegugupannya. Dewa hanya mengangguk, tapi hatinya semakin kacau. Ia tahu, seharusnya tidak ada yang salah dengan membantu mertua di dapur. Namun, momen kecil tadi terasa seperti rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Sebuah rahasia yang semakin lama semakin sulit disembunyikan. Malam itu hujan turun deras, petir sesekali menyambar langit. Dewa datang ke rumah mertua untuk menjemput Ayu, tapi istrinya kembali mengabari lewat telepon bahwa ia harus lembur hingga larut malam. "Dewa, maaf ya, aku pulangnya pasti tengah malam. Kamu tunggu di rumah Mama saja, jangan kehujanan." Suara Ayu terdengar lelah di seberang. Dewa melirik Ratna yang sedang menutup jendela agar air hujan tak masuk. "Iya, Yu, aku tunggu di sini." Begitu telepon ditutup, keheningan menyelimuti rumah. Hanya suara hujan deras yang mengiringi. Ratna berjalan ke ruang tamu lalu tersenyum pada Dewa.
Sepertinya malam ini kita cuma berdua. Dewa tercekat. Kalimat sederhana itu menggema aneh di telinganya. Ia hanya mengangguk pelan. Ratna menyalakan televisi, mencoba mencairkan suasana. Namun layar yang menampilkan drama malam itu nyaris tak mereka hiraukan. Sesekali pandangan mereka bertemu, membuat dada keduanya berdebar. "Mama buatkan teh hangat ya." Ratna bangkit, menuju dapur. Dewa mengikutinya. Entah kenapa tak sanggup hanya duduk diam. Di dapur, Ratna menuang air panas ke dalam cangkir. Uap hangat mengepul, menerangi wajahnya yang lembut. Dewa berdiri di dekat pintu menatapnya diam-diam. Ada sesuatu pada sosok Ratna malam itu. Rambutnya yang sedikit terurai, sinar matanya yang lembut, dan cara ia bergerak begitu anggun, membuat Dewa tak mampu berpaling. Ratna menyodorkan secangkir teh. "Ini Dewa, hati-hati, masih panas." Saat Dewa meraih cangkir, jari mereka kembali bersentuhan. Lama, lebih lama dari sebelumnya. Mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang semakin dalam, seolah berbicara lewat bisu yang penuh makna. Dewa menelan ludah. "Ma," suaranya hampir bergetar. Ratna menghela nafas lalu tersenyum samar. Kadang sepi itu menakutkan, tapi kadang juga membuat kita merasa dekat. Kalimat itu menusuk hati Dewa. Ia ingin berkata sesuatu, ingin jujur tentang apa yang ia rasakan, tapi lidahnya keluh. Yang ada hanya detak jantung yang makin menggila. Hujan di luar makin deras, malam makin sunyi, dan di antara mereka berdua, ada keheningan yang justru semakin membakar. Hujan masih deras, petir sesekali menyambar. Malam itu rumah terasa begitu sunyi. Ratna dan Dewa duduk di ruang tamu, berhadapan hanya berjarak 1 meja kecil. Obrolan ringan yang mereka paksakan tak mampu menutupi ketegangan di dada masing-masing. Setiap kali mata bertemu, ada percikan yang tak bisa mereka padamkan. Ratna memainkan cangkir tehnya, menunduk, berusaha tenang. "Dewa, kamu pasti bosan kan menunggu Ayu sampai larut begini?" Dewa menggeleng. "Tidak, Ma. Saya justru merasa nyaman di sini." Ratna mendongak. Tatapan mereka bertemu. Lama. Dan dalam tatapan itu, semua pertahanan runtuh. Tak ada lagi sekat mertua dan menantu. Hanya 2 hati yang diam-diam merindukan sesuatu yang terlarang. Dewa perlahan bergerak, mendekat ke sisi sofa Ratna. Ia tahu ini salah, tapi kakinya seolah tak mau berhenti. Ratna menahan napas, jantungnya berdegup kencang, namun tubuhnya tak bergeming. "Ma," suara Dewa serak, penuh keraguan sekaligus hasrat. Ratna menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Ada air bening di sudut matanya, bercampur dengan senyum samar. "Dewa, jangan," bisiknya. Tapi kata-kata itu tak lagi punya kekuatan. Dalam sekejap, Dewa meraih wajah Ratna dan bibir mereka bertemu. Lembut, ragu-ragu pada awalnya, namun segera berubah menjadi ciuman yang dalam dan penuh hasrat terpendam. Ratna meremas ujung sofa, tubuhnya bergetar. Setiap desah napas, setiap sentuhan bibir membuatnya lupa siapa dirinya. Lupa bahwa laki-laki di hadapannya adalah suami anaknya sendiri. Ketika akhirnya mereka terlepas, keduanya terdiam. Nafas tersengal, wajah memerah, mata basah oleh gejolak yang tak tertahankan. Ratna menutupi mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan, apa yang baru saja kita lakukan?" Dewa menunduk, merasa bersalah. Namun dalam hatinya ada rasa nikmat yang tak bisa ia ingkari. "Maafkan saya, Ma. Saya tidak bisa menahan diri." Ratna mengguncangkan kepalanya. Air mata jatuh. "Ini salah. Tapi kenapa? Kenapa rasanya begitu sulit menghentikannya?" Hujan terus mengguyur malam itu. Dan di dalam rumah yang sunyi, sebuah dosa baru telah lahir. Dosa yang akan menghantui mereka, sekaligus menjadi candu yang sulit dihindari. Sejak malam hujan itu,
hati Dewa tak pernah lagi tenang. Setiap kali ia menatap Ayu, rasa bersalah menyesak dadanya. Istrinya begitu setia, begitu tulus, sementara ia menyimpan rahasia kelam yang tak seharusnya ada. Di kantor, pikirannya sering melayang. Ia teringat hangat bibir Ratna, tatapan matanya yang basah, dan suara lirihnya yang bergetar. Sekaligus, ia teringat wajah Ayu yang polos dan penuh cinta. Dua perasaan itu bertabrakan, membuatnya gelisah setiap saat. Ratna pun sama, ia berusaha menata diri, mencoba meyakinkan hatinya bahwa peristiwa itu hanyalah khilafan yang tak boleh terulang. Namun setiap kali ia menutup mata, bayangan Dewa selalu hadir, begitu jelas, begitu nyata. Suatu malam, Ratna duduk di kamarnya sendirian. Di tangannya, secangkir teh hangat sudah hampir dingin. Ia menatap jendela yang basah oleh sisa hujan. Aku seorang ibu, aku seharusnya menjaga. Tapi kenapa aku begitu merindukannya? Bisiknya dalam hati. Beberapa hari mereka tak bertemu. Dewa sengaja mencari alasan untuk tidak mampir, mencoba menjaga jarak. Tapi justru jarak itu membuat rindu semakin menggerogoti. Hingga akhirnya, pada suatu sore, Ayu meminta Dewa mengantarkan makanan ke rumah Ratna karena ia tak sempat pulang. Dewa tak bisa menolak. Dengan hati berdebar, ia melangkah ke rumah mertuanya. Ratna menyambut dengan senyum tipis, matanya seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata. "Terima kasih Dewa, Mama tidak menyangka kamu yang akan datang," ucapnya lembut. Dewa menunduk. "Ayu sibuk mah, jadi saya yang mengantar." Hening menyergap. Keduanya berdiri di ambang pintu, saling memandang, namun tak ada kata yang terucap. Hanya detak jantung mereka yang saling bersahutan. Semakin cepat, semakin panas. Akhirnya, Ratna berdehem, mencoba tegar. "Dewa, kita harus melupakan malam itu." Dewa mengangguk pelan, meski hatinya berteriak sebaliknya. "Iya mah, kita harus." Namun saat mata mereka bertemu lagi, keduanya tahu perkataan itu hanya kebohongan yang tak akan bisa mereka jalankan. Hari-hari berikutnya terasa semakin menyesakan. Dewa mencoba hidup normal di sisi Ayu. Tapi setiap kali istrinya bercerita tentang ibunya dengan penuh kebanggaan, hati Dewa justru semakin hancur. Ia merasa hina. Namun, rindu itu terlalu kuat. Ratna pun merasakan hal yang sama. Setiap malam ia gelisah, menatap layar ponselnya, hampir mengetik pesan untuk Dewa, tapi selalu menghapusnya lagi. Ia takut, tapi juga merindukan hangatnya pelukan terlarang itu. Hingga suatu sore, takdir seolah bersekongkol. Ayu sedang dinas luar kota, dan Dewa pulang lebih awal dari kantor. Tanpa pikir panjang, ia memutar setir motornya menuju rumah Ratna. Ratna terkejut begitu pintu diketuk. Saat melihat wajah Dewa, jantungnya seakan berhenti berdetak. "Dewa, kenapa kamu di sini? Ayu kan sedang..." "Saya tahu, Ma," potong Dewa cepat. Nafasnya berat, matanya penuh gejolak. "Tapi saya tidak bisa menahan diri lagi." Ratna terdiam. Ia ingin menutup pintu, ingin mengatakan bahwa ini gila, tapi tangannya lemas, tubuhnya bergetar. Dalam hatinya sendiri, ia pun merasakan hal yang sama. Dengan langkah pelan, Ratna mempersilahkan Dewa masuk. Rumah itu sunyi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Mereka duduk di ruang tamu, namun jarak itu terasa menyiksa. Pandangan mata saling bertemu, semakin lama semakin tak terelakkan. "Ma," suara Dewa lirih, penuh rindu. Sejak malam itu saya tidak bisa berhenti memikirkan Mama." Air mata Ratna menetes. "Dewa, ini salah. Kita tidak boleh."
Namun sebelum kalimat itu selesai, Dewa meraih tangannya. Hangat, kuat, seolah berkata bahwa mereka sama-sama lemah di hadapan perasaan ini. Ratna tak menarik diri. Justru jemarinya perlahan menggenggam balik. Dalam keheningan yang mencekam, mereka tahu mereka baru saja melangkah lebih jauh ke dalam jurang yang sama sekali tak bisa mereka hindari. Pertemuan rahasia itu hanyalah awal, dan keduanya sadar, sekali mereka memilih jalan ini, tak ada lagi jalan untuk kembali. Setelah pertemuan rahasia itu, segalanya berubah. Meski masih berusaha menampilkan wajah normal di depan Ayu, Dewa dan Ratna tahu mereka telah melangkah terlalu jauh. Rasa bersalah masih ada, tapi rasa rindu jauh lebih kuat menguasai mereka. Ratna mulai menunjukkan perhatian-perhatian kecil yang terasa berbeda. Saat Dewa datang, ia selalu menyiapkan minuman hangat, menyajikan makanan yang ia tahu paling disukai Dewa. Senyumnya terasa lebih lembut, tatapannya lebih lama, seolah menyimpan pesan rahasia. Dewa pun tak bisa menolak. Hatinya semakin tergoda, meski pikirannya terus berteriak tentang dosa yang ia lakukan. Ia sering pulang dengan wajah lelah, tapi begitu berada di hadapan Ratna, seakan semua bebannya hilang. Suatu sore, Ratna duduk di ruang tamu dengan sebuah syal di tangannya. "Dewa, sini. Mama lihat leher kamu agak tegang. Duduk, biar Mama pijat sedikit." Dewa terkejut. Tidak usah, Ma, saya bisa sendiri." Ratna menatapnya lembut, lalu tersenyum samar. "Duduklah, anggap saja Mama sedang merawat anaknya." Dewa menurut, duduk bersila di lantai, sementara Ratna duduk di sofa. Tangan Ratna mulai memijat bahu dan lehernya perlahan. Sentuhannya lembut, hangat, dan penuh kelembutan yang berbeda dari seorang ibu mertua. Dewa menutup mata, mencoba menahan diri. Namun setiap pijatan membuat jantungnya berdetak semakin keras. Aroma tubuh Ratna yang dekat, napasnya yang terasa di telinganya, membuat suasana semakin sulit dikendalikan. Ratna pun merasakan hal yang sama. Jemarinya bergetar, tapi ia tetap melanjutkan seolah tak ingin melepaskan kesempatan itu. Ada rasa nyaman sekaligus bahaya dalam setiap detik yang berlalu. Saat akhirnya Dewa menoleh, wajah mereka begitu dekat. Tatapan itu lagi, hangat, penuh godaan, dan nyaris tak bisa dihentikan. "Mama," suara Dewa lirih, hampir bergetar. Ratna menggigit bibirnya, matanya basah oleh perasaan yang bercampur aduk. "Dewa, jangan buat Mama semakin lemah." Namun kata-kata itu tak lagi punya arti. Karena di hati mereka, godaan sudah terlalu kuat untuk dilawan. Malam itu, Ayu kembali harus dinas keluar kota. Dewa yang semula ingin langsung pulang ke rumah, justru tanpa sadar mengarahkan langkahnya ke rumah Ratna. Hatinya gelisah, pikirannya kacau, namun rindunya jauh lebih besar dari rasa takutnya. Ratna membuka pintu dengan wajah terkejut. "Dewa, malam-malam begini?" Saya cuma ingin melihat Mama," jawabnya jujur, matanya tak mampu berbohong. Ratna terdiam, dadanya bergetar hebat. Ia tahu seharusnya menolak, tapi tubuhnya justru melangkah ke samping, memberi jalan bagi Dewa untuk masuk. Rumah itu sepi, hanya diterangi lampu redup di ruang tamu. Hening yang mencekam justru membuat mereka semakin sadar akan keberadaan satu sama lain. "Dewa," suara Ratna lirih hampir tak terdengar. "Kita seharusnya tidak..." Namun sebelum kalimat itu selesai, Dewa meraih tangannya. Jemari mereka bertaut, hangat, penuh getaran. "Mah, saya tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Setiap malam, setiap detik, saya selalu memikirkan Mama." Air mata Ratna jatuh, tapi bukan karena sedih, lebih karena dilema yang menyayat. "Aku juga, Dewa, aku juga." Dan pada detik itu, semua pertahanan runtuh. Dewa menarik Ratna ke dalam pelukannya. Erat, hangat, penuh kerinduan yang menyesakan. Ciuman itu kembali hadir. Kali ini lebih dalam, lebih membara. Tak ada lagi ragu-ragu,
Tak ada lagi penolakan. Yang ada hanya dua hati yang sama-sama tenggelam dalam hasrat terlarang. Ratna merasakan tubuhnya bergetar di bawah belayan Dewa, sementara Dewa kehilangan kendali, membiarkan dirinya larut dalam aroma, kelembutan, dan kehangatan yang seharusnya tak boleh ia sentuh. Malam itu menjadi saksi, cinta terlarang mereka akhirnya benar-benar melampaui batas. Sebuah malam yang membara, di mana cinta, dosa, dan gairah melebur menjadi satu tanpa bisa dihentikan. Pagi menjelang. Sinar matahari yang menyelinap dari selat tirai seperti cambuk yang menyadarkan Ratna dan Dewa dari malam penuh api yang baru saja mereka lalui. Ratna membuka mata, tubuhnya masih terasa lelah sekaligus hangat oleh jejak pelukan Dewa. Namun begitu kesadaran penuh datang, dadanya langsung dipenuhi rasa takut. Ia menatap sosok Dewa yang tertidur di sampingnya, wajahnya begitu tenang, seakan tanpa beban. Air mata Ratna mengalir pelan. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Aku seorang ibu. Aku sudah mengkhianati anakku sendiri. Dewa terbangun, melihat Ratna menatapnya dengan sorot mata penuh dilema. Ia mengulurkan tangan, menggenggam jemarinya. Ma, jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Saya tahu ini salah. Tapi perasaan saya ke Mama terlalu kuat. Saya tidak bisa berpura-pura lagi. Ratna menunduk, bahunya bergetar. Dewa, kalau Ayu tahu, kalau orang lain tahu, kita bisa hancur. Dewa mengusap pipinya yang basah. Tidak ada yang akan tahu. Kita simpan ini berdua. Selama kita hati-hati, semuanya akan baik-baik saja. Namun kata-kata itu tak mampu menenangkan hati Ratna. Sepanjang hari, bayangan dosa terus menghantui mereka. Saat Ayu menelpon menanyakan kabar, Ratna nyaris tak sanggup menjawab dengan suara normal. Ia merasa berdosa setiap kali mendengar suara putrinya sendiri. Dewa pun demikian. Di rumah, ia menatap Ayu yang tertawa lepas tanpa curiga dan hatinya remuk. Rasa cinta pada istrinya masih ada, tapi kini bercampur dengan kebohongan besar yang ia sembunyikan. Sejak malam itu mereka jadi lebih berhati-hati. Mereka jarang bertemu, hanya sesekali saat keadaan memungkinkan. Namun justru jarak itu membuat rindu semakin menyesakan. Bayang-bayang dosa menghantui setiap langkah mereka. Tapi anehnya, bayangan itu tak cukup kuat untuk memadamkan api hasrat yang sudah terlanjur menyala. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan. Dewa mencoba fokus pada pekerjaannya, mencoba tersenyum di hadapan Ayu, tapi setiap kali malam tiba, pikirannya selalu kembali pada Ratna. Ratna pun sama. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, bayangan Dewa hadir begitu nyata. Tatapannya, pelukannya, bisikan hangat di telinganya. Semakin ia mencoba mengusir, semakin kuat pula kerinduan itu mencengkram. Suatu siang, Dewa menerima pesan singkat di ponselnya. Dari Ratna. Dewa, Mama tidak kuat lagi. Bisakah kamu datang sebentar? Ayu sedang ada rapat. Dia tidak akan tahu. Dewa menatap layar itu lama. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu seharusnya menolak, tapi jemarinya sudah lebih dulu mengetik balasan. Saya akan segera ke sana, Ma. Sesampainya di rumah Ratna, suasana langsung berbeda. Ratna berdiri di depan pintu dengan wajah rindu yang tak lagi bisa disembunyikan. Begitu Dewa masuk, pintu ditutup rapat dan tanpa kata-kata, mereka langsung terhanyut dalam pelukan. Ma, saya merindukan Mama setiap detik, bisik Dewa dengan suara bergetar. Ratna menutup matanya, membiarkan air matanya jatuh di bahu Dewa. Aku juga, Dewa. Aku mencoba melawan, tapi semakin kutahan, semakin aku hancur. Pelukan itu semakin erat, semakin panas. Mereka tahu setiap detik penuh dengan risiko.
Tapi rindu telah membutakan logika mereka. Biarlah dunia menganggap ini dosa. Tapi di hati Mama, kamu adalah satu-satunya yang membuatku hidup kembali. Lirih Ratna, suaranya parau namun penuh hasrat. Dewa menatapnya dalam, lalu mencium keningnya lembut, sebelum bibir mereka kembali menyatu dalam ciuman yang membakar rindu. Mereka tak lagi berpikir tentang konsekuensi. Saat itu, hanya ada cinta, hasrat, dan kerinduan yang tak bisa dibendung. Sejak pertemuan penuh rindu itu, Ratna dan Dewa semakin sulit mengendalikan diri. Awalnya hanya sesekali bertemu saat Ayu tak ada, tapi kini mereka mulai mencari-cari celah. Dewa sering sengaja menawarkan diri untuk mengantarkan sesuatu ke rumah Ratna, meski hanya alasan sepele. Sementara Ratna diam-diam menyiapkan waktu, memastikan rumahnya kosong saat Dewa datang. Setiap pertemuan selalu berakhir sama, pelukan, ciuman, dan bisikan rindu yang semakin membakar. Semakin sering terjadi, semakin mereka ketagihan. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin besar pula resikonya. Suatu sore, Dewa sedang duduk di ruang tamu bersama Ratna. Senyum dan tawa kecil mengisi ruangan, hingga tiba-tiba suara motor terdengar di halaman. Mereka berdua sontak terkejut. "Itu Ayu!" Ratna panik, wajahnya pucat. Dewa segera berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru merapikan kemejanya, sementara Ratna mencoba menenangkan diri. Pintu depan terbuka perlahan, dan ternyata hanya seorang tetangga yang mengantar paket. Ratna nyaris roboh karena lega. Dewa menghela nafas panjang, tapi momen itu cukup membuat keduanya sadar betapa tipis garis yang mereka lalui. Setelah tetangga pergi, Ratna duduk lemas di sofa. "Dewa, kita gila. Kalau sampai ketahuan semuanya hancur." Dewa menggenggam tangannya, menatapnya serius. "Saya tahu, Ma, tapi saya tidak bisa berhenti. Mama sudah jadi bagian dari hidup saya sekarang." Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi dalam hatinya, ia tak bisa menyangkal, ia pun merasa hal yang sama. Meski takut, meski tahu resikonya besar, mereka tetap memilih jalan itu. Karena rasa rindu telah berubah menjadi candu, dan perselingkuhan mereka kini bukan lagi sekedar hilaf, melainkan kebutuhan yang sulit dihentikan. Hari itu, Ayu pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya cerah, membawa kantong belanja besar. "Aku sengaja pulang cepat yuk, Ma, supaya bisa makan malam bersama," katanya riang begitu masuk rumah. Namun, di ruang tamu, Dewa dan Ratna baru saja selesai duduk berdua. Meja masih berantakan dengan cangkir teh dan piring kue yang mereka nikmati bersama. Ya Tuhan, Ratna langsung panik, buru-buru berdiri. "Ayu, kamu sudah pulang?" Ayu tersenyum, tak melihat gelagat mencurigakan. "Iya, Mah. Dewa ternyata juga di sini. Wah, kebetulan banget." Dewa berusaha tenang, tapi keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia cepat-cepat meraih piring dan membawanya ke dapur. "Tadi saya cuma mampir yuk. Mama nyuruh saya makan kue, jadi..." Ayu tidak curiga. Ia malah tertawa kecil. "Ya ampun, enak banget kalau punya suami yang dekat sama mama sendiri." Ratna hanya bisa menahan napas, berusaha menutupi wajah gugupnya dengan senyum samar. Namun, momen itu semakin mencekam ketika Ayu masuk ke dapur dan melihat syal Ratna tergeletek di kursi. Syal yang tadi masih dipakai Ratna saat duduk dekat Dewa. "Mah, kok syal Mama ada di kursi? Mama kedinginan ya?" Ayu bertanya polos sambil mengambil syal itu. Ratna tercekat, jantungnya serasa berhenti. Dewa cepat menyahut. "Tadi saya ambilkan yuk, Mama kedinginan, jadi saya suruh buka biar lebih nyaman. Panas kalau dipakai terus." Ayu mengangguk, tak menaruh curiga. "Oh alah, ya udah, yuk kita makan bareng." Ratna menunduk, menahan gemetar di tangannya. Dewa menatapnya sekilas, memberi isyarat agar tetap tenang. Mereka berhasil lolos kali ini, tapi jelas mereka tidak bisa bermain-main dengan api tanpa resiko terbakar.
Malam itu, ketika Ayu sudah tidur, Ratna mengirim pesan singkat ke Dewa. Dewa, hati Mama hancur tiap kali hampir ketahuan. Tapi bodohnya, Mama tetap ingin bertemu denganmu lagi. Dewa menatap layar ponselnya lama, lalu mengetik balasan. Saya juga, Mah. Apapun resikonya, saya tidak bisa melepaskan Mama. Sejak kejadian hampir ketahuan itu, Dewa dan Ratna menjadi jauh lebih berhati-hati. Mereka sadar sekali bahwa satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan segalanya. Dewa mulai menyusun alasan-alasan baru setiap kali ingin mampir. Kadang ia bilang harus mengantar dokumen kerja. Kadang berpura-pura ada rapat daring dan memilih menunggu di rumah mertua karena lebih dekat. Ayu percaya saja, tak pernah curiga. Ratna pun tak kalah lihai. Ia mulai menyiapkan skenario kecil, menaruh piring tambahan di meja makan seolah-olah untuk tetangga, menyalakan televisi agar terdengar seakan rumah tak pernah sepi. Bahkan menyembunyikan barang-barang pribadinya yang bisa menjadi tanda kebersamaan dengan Dewa. Namun meski semua trik itu membuat mereka aman, bayangan rasa bersalah tetap menghantui. Ratna sering termenung lama di kamar, menatap foto keluarga di meja. Aku hidup di bawah bayangan kebohongan. Tapi, mengapa hatiku justru merasa hidup? Dewa pun merasakan hal yang sama. Ia semakin sering memandangi wajah Ayu ketika tidur, sambil bertanya dalam hati, apakah ia masih pantas mendampingi istri sebaik itu? Tetapi anehnya, setiap kali Ratna mengirim pesan singkat, seluruh keraguan itu lenyap. Besok sore, Ayu lembur, datanglah sebentar. Dewa hanya butuh hitungan detik untuk menjawab, "Ya, Ma, saya akan datang." Rahasia itu kini menjadi bagian dari hidup mereka, bukan lagi sekedar kilaf, melainkan sebuah dunia bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Gelap, berbahaya, tapi juga candu yang membuat mereka terus kembali. Dan semakin dalam mereka melangkah, semakin sulit pula untuk menemukan jalan keluar. Ayu sebenarnya bukan tipe wanita yang curiga. Ia selalu percaya penuh pada Dewa, begitu juga pada ibunya. Tapi akhir-akhir ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Suatu malam, saat Ayu menyiapkan makan malam, ia mendengar nada ponsel Dewa berbunyi. Dewa buru-buru meraihnya dan bergegas ke teras. Wajahnya sedikit gugup. Ayu hanya sempat melihat sekilas nama di layar. Mama. Ayu mengernyit. Kenapa Mama sering sekali menghubungi Dewa belakangan ini? Bukankah biasanya Mama langsung bicara denganku? Kecurigaan kecil itu semakin bertambah ketika ia melihat Ratna beberapa hari kemudian. Saat mereka bertiga duduk bersama, Ayu mendapati tatapan aneh, samar tapi jelas, antara Dewa dan ibunya. Seolah ada sesuatu yang tak terucapkan. "Dewa, kamu sering kesini ya akhir-akhir ini?" tanya Ayu sambil tersenyum. Dewa tersentak, hampir tersedak minumannya. Iya, soalnya kan sering nitip barang atau nemenin Mama kalau lagi sendirian." Ratna menambahkan cepat. "Benar Yu, kadang Mama juga minta tolong Dewa kalau ada yang perlu dibenerin di rumah." Ayu mengangguk pelan tapi hatinya tetap merasa ada yang janggal. Malam itu, ketika Dewa sudah tertidur, Ayu duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap layar ponselnya, bimbang. Apa aku berlebihan? Ini kan Mama dan suamiku sendiri. Apa mungkin aku salah menilai? Namun, insting seorang wanita seringkali lebih tajam dari yang terlihat. Di balik senyumnya yang masih hangat, Ayu mulai menyimpan tanda tanya yang tak bisa ia abaikan. Ratna pun merasakan perubahan sikap putrinya. Pandangan Ayu kini tak lagi semurni dulu. Ada rasa ingin tahu yang bersembunyi di balik tatapan itu, dan itu membuat Ratna semakin gelisah. "Kalau sampai Ayu tahu, habislah kita, Dewa," batinnya dengan dada bergetar. Sejak malam itu,
Ayu mulai lebih memperhatikan gerak-gerik Dewa dan ibunya. Ia tidak lagi sepolos dulu. Setiap tatapan, setiap ucapan, ia simpan dalam pikirannya, mencoba merangkai potongan puzzle yang berserakan. Suatu sore, Ayu sengaja pulang lebih awal tanpa memberi kabar. Begitu membuka pintu rumah, ia mendapati Dewa baru saja keluar dari kamar ibunya. "Dewa?" Suara Ayu terdengar datar. Dewa terkejut, wajahnya seketika pucat. Yu, aku tadi bantuin Mamah benerin lampu yang rusak." Ratna buru-buru menimpali. "Iya Yu, Mamah tadi panggil Dewa ke kamar, soalnya kabel lampu longgar. Kamu kan tahu, Mamah nggak bisa naik kursi." Ayu mengangguk pelan, seolah menerima alasan itu. Tapi hatinya semakin curiga. Ia tahu, ibunya jarang sekali meminta bantuan masuk kamar. Malamnya, Ayu pura-pura tidur lebih awal. Namun sebenarnya ia terjaga, mengamati Dewa yang diam-diam keluar kamar membawa ponselnya ke teras. Ayu menahan nafas, lalu pelan-pelan bangkit dan mengintip dari balik pintu. Di sana, ia melihat jelas Dewa tersenyum kecil sambil membaca pesan di layar, dari Mama. Hatinya bergetar, rasa dingin menjalari tubuhnya. Kenapa mereka begitu sering berhubungan diam-diam? Ada apa sebenarnya? Keesokan harinya, Ayu memberanikan diri untuk membuka ponsel Dewa saat suaminya mandi. Ia tahu itu salah, tapi rasa penasarannya sudah tak tertahankan. Sayangnya, layar terkunci dengan sandi yang baru saja diganti Dewa beberapa hari lalu. Kenapa tiba-tiba ganti sandi? Apa yang disembunyikan? Ayu bergumam, bibirnya bergetar. Sementara itu, Ratna tak kalah gelisah. Ia mulai menyadari tatapan putrinya yang berbeda, lebih tajam, lebih penuh curiga. Dan ia tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Kita berjalan di ujung tali, Dewa. Sekali saja salah langkah, kita jatuh dan tak akan ada jalan kembali. Hari itu, suasana rumah terasa mencekam. Ayu diam sejak pagi. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan badai. Ratna gelisah, sedangkan Dewa berusaha bersikap normal meski keringat dingin terus membasahi pelipisnya. Malamnya, Ayu tiba-tiba berkata, "Aku mau bicara. Sekarang." Suaranya dingin, tak seperti biasanya. Dewa dan Ratna saling pandang. Jantung mereka berdegup kencang. "Aku nggak mau panjang lebar," lanjut Ayu. "Aku cuma mau tahu, ada apa sebenarnya antara kalian berdua?" Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Dewa tercekat, lidahnya keluh. Ratna gemetar, air matanya mulai menetes tanpa bisa ditahan. "Ayu," suara Ratna bergetar. "Kamu salah paham, tidak ada apa-apa." "Jangan bohong, Ma!" Ayu membentak, suaranya pecah. "Aku lihat sendiri cara kalian saling menatap. Aku tahu Dewa sering diam-diam ke sini. Aku tahu ada sesuatu yang kalian sembunyikan." Dewa mencoba mendekat. "Yu, dengar aku dulu." Tapi Ayu menepis tangannya. "Jangan sentuh aku, Dewa. Aku istrimu. Dan Mama orang yang paling aku percaya. Kenapa tega mengkhianati aku seperti ini?" Air mata Ayu mengalir deras. Ruangan itu penuh dengan jerit hati yang tak terucapkan. Ratna jatuh terduduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Maafkan Mama, Yu. Mama lemah. Mama bodoh. Mama tidak bisa melawan perasaan ini." Dewa menunduk, dadanya sesak. "Yu, aku salah. Semua ini salahku. Tapi percayalah, aku tetap mencintaimu." Ayu menatap mereka dengan mata penuh luka. "Cinta? Kalau ini yang kalian sebut cinta, maka aku tidak ingin lagi menjadi bagian darinya. Kalian sudah menghancurkan kepercayaanku, menghancurkan hidupku."
Dengan tangis yang pecah, Ayu berlari meninggalkan rumah. Ratna menangis terseduh, sementara Dewa terdiam, wajahnya kosong seolah seluruh dunia runtuh menimpanya. Malam itu, rahasia mereka tak lagi tersembunyi. Semuanya terbongkar dengan luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Dan di balik keheningan yang tersisa, hanya ada pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah ini akhir segalanya? Atau justru awal dari penderitaan yang lebih panjang? Sejak malam itu, kehidupan mereka tak pernah sama lagi. Ayu memilih pergi dari rumah, tinggal sementara bersama sahabatnya. Ia tidak sanggup menatap wajah suaminya, apalagi ibunya sendiri. Rasa sakitnya terlalu dalam, pengkhianatan ganda yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dewa hidup dalam penyesalan. Ia berusaha mencari Ayu, menelpon, menunggu di depan rumah sahabat istrinya, tapi Ayu tak pernah mau menemuinya. Setiap hari, Dewa dihantui bayangan senyum Ayu yang dulu begitu tulus, kini tergantikan dengan sorot mata penuh luka. Ratna pun terpuruk. Ia sering menangis sendirian, menatap foto keluarga di meja kamarnya. Cinta terlarang itu memang membuatnya merasa hidup sesaat, namun pada akhirnya justru menghancurkan segalanya. Ia kehilangan kepercayaan putrinya, dan itu adalah luka yang tak bisa disembuhkan waktu. Hari-hari berlalu dalam kehampaan. Rahasia yang dulu menjadi candu, kini berubah menjadi racun. Entah bagaimana masa depan mereka, apakah Ayu akan memaafkan, apakah Dewa dan Ratna bisa menebus kesalahan, atau justru semua berakhir tanpa jalan kembali. Yang pasti, perselingkuhan itu meninggalkan luka yang tak kasat mata. Luka yang akan selalu ada, meski kata maaf mungkin suatu hari terucap. Karena ada dosa yang terlalu besar untuk dilupakan, dan ada cinta terlarang yang hanya bisa berakhir dengan kehancuran.